Selamat siang, Beluders. Kembali jumpa lagi dengan saya di channel Yan 0588. Oke, teman-teman. Kemarin saya niatnya ingin membersihkan ini tanaman air ini, tanaman apu-apu serta genjer karena sudah terlalu rimbun. Jadi lumayan susah saat ngasih makan. Tapi tanpa disengaja saya lihat ada beberapa anakan belut kecil, berarti belutnya habis memijah. Saya sedikit kecolongan karena dari kemarin saya tidak melihat adanya tanda-tanda belutnya sedang memijah, yaitu berbusa. Tapi ternyata anakannya sudah menetas. Mungkin gara-gara tanamannya terlalu penuh, jadi saya tidak menyadari kalau ada busa. Jadi tidak mengetahui kalau belutnya sedang memijah. Coba akan saya cari, siapa tahu anakannya masih sisa, belum dimakan indukannya. Nah, kemarin saya lihat anakannya sudah cukup gede. Mungkin udah netes kisaran semingguan lebih. Ini alatnya yang akan saya gunakan, ada ember, terus pakai jaring juga pakai gelas ini nanti kita pakai buat nguras air biar bisa benar-benar habis airnya. Tanamannya kita angkat semua saja. Oh ya, berhubung anakan belut biasanya ngumpet di akar tanaman apu-apu, tanamannya kita kumpulkan saja di ember. Nanti setelah selesai kita sortir, siapa tahu ada anakan yang nyangkut. Yang memijah kayaknya di lubang ini karena ujung lubangnya terlihat besar. Lubangnya kalau sedang memijah biasanya ujungnya lebar seperti ini. Biasanya ini tempat anak-anaknya berkumpul di sini biasanya. Oke, tanamannya kita angkat aja semuanya. Kita angkat dulu. Oh ya teman-teman, biasanya kalau belut memijah juga lubangnya tembus, nggak cuma satu, kadang ke sini, kadang ke sana. Ini sebenarnya udah terlalu rimbun, udah lama tidak saya bersihkan. Sebenarnya sih bagus kalau untuk belutnya karena rimbun tidak panas juga buat tempat bersembunyi, tapi kadang susah saat kita ngasih makannya. Oke, airnya kita kuras sampai habis agar nanti anakannya biar masuk ke lubang. Ya, misal teman-teman pengen langsung, bisa aja pakai ember langsung diambil sama pohon genjernya sama lumpurnya, jadi bisa terangkat semua. Oke teman-teman, saya break dulu aja deh, saya mau nguras airnya. Nanti kalau udah selesai videonya saya sambung lagi. Ya, ini lubangnya kayak di sini nih. Ini nanti akan saya kuras. Oke, saya break dulu. Oke teman-teman, kembali lagi. Tadi airnya sudah saya kuras habis. Ternyata lubangnya yang sebelah sini yang gede, anakannya udah terlihat nih, masih lumayan, masih ada. Mungkin siapa tahu masih ada cukup banyak. Kita kasih air biar terlihat tuh anakannya langsung berenang. Ya, kita cari, semoga masih banyak dan belum dimakan oleh indukannya. Ini ada lagi nih.
kita share aja seperti ini, nggak apa-apa. Lumpurnya sekalian nanti bisa kita pisah, tangkatin aja nanti misalnya terakhiran tuh terlihat lumayan masih ada banyak. Kita harus telaten kalau ngangkat seperti ini. Itu kemarin ketahuan, kalau tidak ketahuan mungkin bisa habis kalau tidak dipisah dari indukannya. Itu masih ada dikit, kita geser aja di bawah pohon gijar ini lubangnya kayaknya rumahnya ya. Tuh ada ya. Itu airnya keluar, kayaknya indukannya bereaksi begitu diambil anakannya. Yang selain mengambil anakan sebenarnya kan bisa juga dengan cara mengambil indukannya, tapi kalau mengambil indukannya kan cukup susah. Jadi saya memilih misahin anakannya aja seperti ini daripada mengambil indukan. Ya, nih di lubang yang satunya itu ada. Ini lubangnya nih. Ini kayaknya juga lubang tembusannya ini. Nih ada. Biasanya emang kalau sejang mijah itu belutnya lubangnya tembus sana, tembus ini. Jadi setiap lubang harus dicari dan kita harus telaten nyarinya sedikit demi sedikit nanti biar terangkat semua. Oke, saya break dulu aja deh, nanti kita sambung kembali. Oke, teman-teman nih tadi sudah saya acak-acak, saya porak-porandakan kolamnya, anakannya udah saya angkat. Mungkin belum terangkat semua karena susah kalau benar-benar ngangkat sampai habis. Nanti angkat saya rapikan kembali nanti di sini kan saya tanaman apa lagi agar anakan belut yang belum tertangkap nanti biar bersembunyi di akar apu-apu. Nanti tinggal tiap hari kita kontrol aja, kita angkat akarnya pakai jaring, nanti biasanya ikut terangkat anakannya dan kita susulkan di box nih. Ini tadi nah ini udah saya pisahin. Nah ini anakan yang tadi saya tangkap ini lumayan banyak, mungkin ada puluhan. Dan ini tadi yang saya angkat sama lumpurnya tadi, ini ada juga cukup banyak sama lumpurnya. Daripada saya pisah dengan lumpurnya, takutnya nanti stres malah mati. Kalau yang ini yang tadi saya tangkap di jaring, nanti saya campurkan ke sini. Nanti saya juga akan menyiapkan box untuk misahnya. Nanti lumpurnya akan saya ambilkan dari permukaan ini, dari media ini, dari media tadi dia menetas agar anakannya mudah beradaptasi. Ini kan lumpur yang dipakai dia menetas, jadi biar anakannya nggak kaget dan gampang beradaptasi dengan lumpur ini. Ya lubangnya tadi ada 3 di sini dan di sini.
Kalau indukan memijah emang lubangan bercabang-cabang seperti ini. Yang paling banyak tadi di balai sini sama sini. Oke, teman-teman, ini hasilnya. Ya, lumayan lah, cukup banyak. Meskipun cukup telat ngangkatnya, karena saya benar-benar gak tahu belutnya sedang memijah, karena saya nggak melihat tanda-tanda pemijahannya, karena tanamannya mungkin terlalu rimbun jadi busanya tidak terlihat. Ini oke, teman-teman, sampai sini dulu. Saya akan nyiapkan box sama lumpurnya buat media nanti pemisahannya. Mungkin setelah nanti jadi saya sambung kembali. Oh ya, teman-teman, kalau belut sudah memijah seperti ini, sebisa mungkin dipisah jari indukannya agar anakannya tidak dimakan oleh indukannya. Karena kadang juga di kolam ini indukannya tidak cuma satu, karena ada satu jantan dan 4 betina. Misalnya dimakan indukannya sendiri, bisa saja dimakan sama indukan yang lain. Bisa mungkin cepat-cepat dipisah. Ini sebenarnya cukup telat, mungkin udah ada yang dimakan, tapi lumayan lah, masih sisa sedikit, masih ada puluhan lah, masih cukup lumayan banyak. Oke, kita break dulu, nanti saya sambung lagi. Oke teman-teman, ini udah sekitar 3 jam dari tadi saya nguras boxnya, udah saya siapin. Lumpurnya juga sudah lumayan mengendap, airnya udah jernih. Ini udah saya siapkan tadi, dan ini bibitnya di sini saya satuin. Nanti akan saya masukkan ke box ini. Dan ini kolam indukan yang tadi udah saya rapikan lagi, udah saya di tanaman apunya kembali, agar nanti anakan yang belum terangkat bisa bersembunyi lagi di akar. Nanti kita kontrol aja, kita angkat pakai jaring, biasanya anakannya ikut terangkat. Dan bisa kalau sudah kita susulkan di box ini. Ya, ini tanamannya kita angkat dulu, kita masukkan anakannya. Kita tuang aja biar tidak stres kalau diambil pakai tangannya, stres. Ini itu anakannya terlihat ya, cukup lumayan banyak. Kita tuang langsung. Kita ratakan tanahnya biar rata, biar kedalaman airnya merata. Ini ada lubangnya di sini, lubang pembuangan air di sini. Oke, kita kasih peneduhnya tanaman abu-abu yang penuh, gak apa-apa, biar ini. Oh ya, untuk bakarnya sendiri mungkin untuk 2 minggu ke depan gak saya kasih makan apa-apa, karena biar mencari pakan alami yang ada di lumpur ini. Kan masih kecil, jadi biar nanti cari makan hewan-hewan kecil yang ada di lumpur ini.
Nanti setelah 2 minggu mungkin saya kasih jentik-jentik nyamuk juga, saya akan coba pasta. Ya teman-teman, mungkin sampai sini dulu video dari saya. Inilah cara saya memisahnya di anakan belut. Oke, terima kasih sudah menonton.